Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Informatika Angkatan 2020 akan menjelaskan mengenai program kami yang berjudul Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Regita Purwitasanti dengan NIM 123, kemudian ada dengan saya sendiri, Ahmad Zidan Maulidinur, dengan NIM 018. Dan saya Ega Sulfika dengan NIM 011. Saya Cantika Fitri Ayu Darmayanti dengan NIM 045. Saya Faiza Firdana Adiza dengan NIM 004. Baik, selanjutnya mengenai program kami. Share screen. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Yang dilengkapi dengan keterangan tanggal juga waktu saat ini. Kemudian untuk penjelasan lebih detail kita bisa tekan Enter. Keterangan aplikasi Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Jadi aplikasi ini dibuat digunakan untuk jenjang perguruan tinggi. Yang dilengkapi dengan dua menu utama, yaitu operator dan juga mahasiswa, di mana dengan tujuan memudahkan mahasiswa untuk menginputkan data dan juga menginputkan KRS, serta untuk melihat KHS. Untuk operator, ini dapat memudahkan operator untuk melihat data-data mahasiswa dan juga mengisi nilai KHS berdasarkan KRS yang telah diisi oleh mahasiswa. Untuk menu KRS, hanya bisa menginputkan maksimal 8 mata kuliah saja beserta SKS-nya, dan mata kuliah dan SKS bisa ditanyakan kepada Kaprodi masing-masing pada suatu universitas. Pada saat pengisian mata kuliah harus dengan teliti, karena hanya diberikan kesempatan satu kali. Kemudian untuk login, kita bisa tekan Enter. Nah, pada login ini, di sini ada dua pengguna, yaitu yang pertama sebagai mahasiswa dan yang kedua sebagai operator. Untuk menu operator juga mahasiswa akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama mengenai menu mahasiswa akan dijelaskan oleh Ega dan juga Diza. Baiklah, selanjutnya pada menu tampilan awal pada saat login, kita pertama login dulu sebagai mahasiswa. Username-nya mahasiswa. Dan password-nya itu 1234. Nah, untuk username dan password ini kita udah buatkan pada program kami. Jika benar, dia akan muncul Anda login sebagai mahasiswa jika Anda menginputkan username dan password mahasiswa yang telah dibuatkan. Silakan tekan Enter. Nah, pada menu mahasiswa ini tuh ada 4 menu. Yang pertama itu daftar data mahasiswa. Yang kedua itu kartu rencana studi. Yang ketiga itu kartu hasil studi. Dan yang terakhir itu menu logout. Nah, saya akan membahas mengenai daftar data mahasiswa. Silakan pilih yang nomor 1. Baiklah, pada menu mahasiswa itu ada daftar data mahasiswa. Nah, untuk di daftar data mahasiswa itu ada data pribadi, data akademik, data pendidikan terakhir, data ayah, data ibu, data wali, dan yang terakhir itu menu kembali. Kita pilih yang pertama itu data pribadi. Yang A. Baiklah, selanjutnya pengisian data pribadi, nama lengkap, sesuai dengan nama kalian, tempat tanggal lahirnya, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, perempuan atau laki-laki, agama, negara, alamat rumah, kota asal, isi provinsinya terlebih dahulu, baru garis miring kabupaten kalian, kode pos, nomor HP,
Dan yang terakhir yaitu email. Kemudian tekan enter. Ada kewarganegaraan WNI. Nah, jika sudah kalian tekan enter, dia akan muncul riwayat yang kalian isikan, data pribadi kalian sesuai dengan yang kalian isikan. Jika sesuai, maka Anda langsung saja tekan enter untuk memilih menu yang lain. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang kedua, itu data akademik. Nah, pada data akademik ini silakan mengisi sesuai dengan NIM yang ada di universitas kalian masing-masing. Prodi. Jika sudah, akan muncul juga riwayat data akademik yang sudah diisikan. Langsung saja tekan enter. Nah, selanjutnya data pendidikan terakhir. Isi nama SMTA atau PT. Ini data pendidikan terakhir kalian. Tahun lulusnya. Nomor ijazah. 1, 2, 3, 4. Tanggal ijazah 22 Mei 2020. Jumlah mata pelajaran, ini jumlah mata pelajaran yang ada di ijazah kalian. 7. Dan nilai rata-rata dari mata pelajaran yang kalian ada di ijazah. 80. Nah, jika sudah akan muncul riwayatnya juga seperti yang tadi. Selanjutnya kita tekan enter untuk memilih menu yang lain. Nah, untuk di data ayah ibu wali ini isinya itu sama persis. Jadi kita coba aja dulu salah satu, yaitu data ayah. Yang D. Isikan nama. Nick-nya. Tempat tanggal lahir. Pendidikan terakhir, ayah, pekerjaannya, penghasilan ayah, nomor HP ayah, Twitter, email, jika sudah akan muncul juga riwayat data ayah, langsung saja tekan enter apabila data yang sudah sesuai. Nah, untuk data ibu wali ini inputan yang tersedia itu sama juga. Terus kita lanjut aja ke menu kembali. Oke. Nah, untuk di menu selanjutnya yang ada pada mahasiswa itu ada kartu rencana dan kartu hasil studi. Nah, untuk yang menu kedua kartu rencana studi ini akan dijelaskan kepada Faiza. Saya persilahkan. Nah, baik, kita akan memasukkan pilihan nomor 2, menu pilihan 2, enter. Nah, di kartu rencana studi ini, mahasiswa memasukkan mata kuliah yang sesuai dari kaprodinya. Jadi, mahasiswa harus nanya dulu ke kaprodinya mata kuliah apa yang ada. Contohnya, misal kita pilih Alpro. Algoritma pemrograman dasar dengan SKS 3. Terus PTI, pengantar teknologi informatika, SKS-nya 2, terus bahasa Inggris dengan SKS-nya 3, terus OAK, Organisasi dan Arsitektur Komputer,
dengan SKS-nya 3, terus pendidikan agama Islam, PAI, SKS-nya 3, kalkulus, SKS-nya 4, Pancasila, SKS-nya 2, kemudian PKN, SKS-nya 2. Setelah itu muncul kartu rencana studi yang diinputkan mahasiswa, kemudian tekan enter untuk memilih menu yang lain. Nah, untuk kartu hasil studi, karena operator belum mengisi kartu hasil studinya, jadi nanti di kartu hasil studinya tidak ada. Jadi coba di nomor 3 pilihan dilihatkan aja. Nah, di situ masih belum ada kartu hasil studinya. Silahkan tekan enter untuk memilih menu yang lain. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Oke, selanjutnya untuk melihat data mahasiswa yang telah diinputkan oleh mahasiswa, kita harus login sebagai operator. Sebelum kita login sebagai operator, kita harus logout terlebih dahulu di menu mahasiswa. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk login sebagai operator. Username-nya itu operator. Dan password-nya 1234. Username dan password telah ditentukan pada program yang kami buat. Kemudian jika benar, Anda login sebagai operator. Kemudian silakan tekan enter. Di sini ada menu yang tersedia untuk login sebagai operator. Yang pertama, lihat data mahasiswa. Yang kedua, input nilai mahasiswa. Yang ketiga itu logout. Jika ingin melihat data mahasiswa, kita pilih menu 1. Di sini ada 7 menu. Yang pertama, lihat data pribadi mahasiswa, lihat data akademik mahasiswa, lihat data pendidikan terakhir mahasiswa, lihat data ayah mahasiswa, lihat data ibu mahasiswa, lihat data wali mahasiswa, dan terakhir itu kembali. Yang pertama, kita lihat data pribadi mahasiswa. Kita pilih menu 1. Nah, ini tadi ini adalah data yang telah diinputkan oleh mahasiswa yang berisi nama, tempat, NIK, jenis kelamin, agama, negara, alamat, kota asal, kode pos, nomor HP, email, dan kewarganegaraan. Untuk memilih menu yang lain, silakan tekan enter. Yang kedua, ada menu lihat data akademik mahasiswa. Di sini berisi NIM dan prodi yang telah diinputkan oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk memilih menu yang lain, silakan tekan enter. Kemudian yang ketiga ada lihat data pendidikan terakhir mahasiswa yang berisi nama SMTA atau PT, kemudian tahun lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah, jumlah mata pelajaran, dan nilai mahasiswa. Silakan tekan enter untuk memilih menu yang lain. Kemudian lihat data ayah mahasiswa pada option 4. Ini data ayah mahasiswa yang telah diinputkan oleh mahasiswa itu sendiri, yang berisi nama, NIK, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, nomor HP, dan email. Kemudian enter untuk memilih menu yang lain. Lihat data ibu mahasiswa pada option 5. Karena di sini belum ada data yang diinputkan, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk memilih menu yang lain, silakan tekan enter. Kemudian pada option 6, lihat data wali mahasiswa. Di sini juga sama, karena tidak ada data wali mahasiswa yang diinputkan, maka tampilannya kosong seperti ini. Kemudian silahkan tekan enter untuk memilih menu yang lain. Kemudian menu yang terakhir yaitu kembali. Nah, selanjutnya menu pada login sebagai operator itu input nilai mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Ahmad Zidan. Baik, untuk menginput nilai mahasiswa, maka pilih opsi nomor 2. Setelah ada pilihan input nilai mahasiswa, maka ada rincian mata kuliah beserta SKS yang diambil dari Alpro sampai PKN. Setelah itu silakan masukkan nilai mahasiswa. Mata kuliah yang pertama Alpro dengan SKS 3.
kita sini masukkan nilai 89. Yang kedua, PTI. Dengan SKS 2 dengan nilai 90. Yang ketiga, Bahasa Inggris dengan SKS 3. Dengan nilai 88. Yang keempat, OAK. Organisasi Arsitektur Komputer dengan SKS 3. Di sini akan dimasukkan nilai 86. Mata kuliah kelima, di sini akan dimasukkan agama. Dengan SKS 3. Di sini nilai yang kita masukkan 85. Dan mata kuliah yang keenam kita masukkan kalkulus dengan SKS 4. Dengan SKS 4 dengan input nilai 80. Dan mata kuliah yang ketujuh kita masukkan Pancasila dengan SKS 2. Dengan nilai 84. Dan terakhir, mata kuliah yang ke-8, kita masukkan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan Negara, dengan SKS 2. Nilai yang kita masukkan 95. Dan di sini, kartu hasil studi akan muncul dengan nilai 95, total SKS 22, dan IPK-nya 3,485. Silakan tekan Enter untuk memilih menu yang lain. Sekian. Oke, setelah operator menginputkan nilai mahasiswa, maka mahasiswa dapat melihat KHS-nya. Langsung saja kita logout dari menu operator, kosong. Nah, di sini kita masukkan kembali username mahasiswa dengan password 1234. Lalu tekan Enter. Nah, langsung saja mahasiswa memilih menu ketiga, 3. Nah, di sini langsung terlihat tampilan dari mata kuliah, SKS, serta nilai, dan juga total SKS dan IPK yang telah diisikan oleh operator. Di sini ada SKS dengan jumlah total SKS 22 dan IPK 3,4. Lalu, Enter untuk memilih menu yang lain. Masukkan pilihan, kita logout aja 0. Nah, lalu kita kembali lagi ke menu login. Baik, demikianlah penjelasan mengenai program kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.